Monggo Bu Morgis dan Pak Rus, waktu disilakan. Oke, terima kasih. Hai Pak Rus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Rus? Ya, baik Bu. Ya, oke, terima kasih ya sudah bisa hadir di ruang virtual ini ya. Alhamdulillah, namun tidak mengurangi kehangatan obrolan kita ya Pak Rus ya. Ya. Ini Ya, Pak Rus, kita mudah-mudahan. nih ngomong-ngomong ini, kita punya waktu sedikit nih, sekitar 15 menit nih. Kira-kira Pak Rus mau ngobrolin apa ini Pak? Iya Bu. Kebetulan dalam beberapa hari ini itu siswa itu untuk kegiatan minat dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu mengalami kemunduran. Jadi semakin harinya itu semakin sedikit yang ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka, Bu. Oke. Jadi Pak Rus ini mau ngomongin tentang minat siswa ya terhadap ekstrakurikuler pramuka yang semakin hari semakin menurun begitu ya Pak Rus ya? Ya, oke. Iya, Bu. Kita punya waktu pendek nih Pak nih. Apa yang pengen Pak Rus dapat nih dari obrolan kita kali ini nih Pak? Yang jelas saya ingin anak-anak itu ya bisa aktif dan minat lagi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, terutama untuk kelas 7 yang notabene itu adalah kegiatan yang wajib diikuti, dan untuk kelas 8-9 memang untuk pilihan. Oke. Jadi Pak Rus nih ingin anak aktif kembali ya dalam kegiatan pramuka ya. Nah, ya, karena kembali kemudian bisa menyenangi pramuka, menurut Pak Rus itu anak-anak murid Pak Rus itu suka dengan kegiatan pramuka yang bagaimana nih Pak? kalau saya lihat sih mereka memang mengalami kejenuhan di kelas, di ruang, karena dari pagi kan mereka sudah belajar mapel umum di ruangan sekitar mungkin dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 lah. Jadi mungkin karena kecapean juga dan kurangnya refreshing ya, karena di ekstrakurikuler pun kegiatannya masih di dalam ruangan, Bu. Oh, begitu ya. Jadi intinya mungkin karena anak bosan ya kegiatan dari pagi sampai sore di dalam ruangan terus ya begitu. Berarti menurut Pak Rus itu kegiatan yang menyenangkan mungkin dengan di luar ruangan begitu ya Pak ya? Kalau menurut saya memang anak itu kayaknya kalau di luar ruangan itu lebih fresh ya. Jadi apalagi kegiatan pramuka itu kegiatannya sore hari. Sore hari kan waktu-waktu yang sudah dalam kondisi tubuh itu sudah capek ya. Jadi butuh refreshing lagi. Ya, betul. Oke nih Pak nih. Kalau misalnya kita buat nih level 1 sampai 10 tentang kondisi murid Pak Rus nih. Menurut Pak Rus itu sekarang kondisi murid Pak Rus terhadap minat pramuka itu ada di level berapa ini Pak? Untuk kelas 7 itu di level 6 lah, di level 6. Level 6 ya. Memang masih ya sebagian itu masih ada yang berangkat, tapi sebagian lagi itu dengan berbagai alasan mereka tidak berangkat, Bu. Begitu ya. Ya, tantangannya lumayan juga ya Pak untuk meningkatkan begitu ya Pak ya. Begitu. Kira-kira apa ini sebabnya Pak? Sebabnya kok levelnya itu di angka 6 gitu, minatnya itu kurang begitu Pak? Ya dari jumlah yang begitu 3 kelas itu hampir ya segitu 60%. Jadi mereka itu kebanyakan setelah pembelajaran mereka pulang, ada juga yang berbagai alasan tidak mau ikut. Jadi alasannya bermacam-macam yang menjadi penghambat itu. Iya. Oke nih Pak nih. Nah kalau sekarang ini ya Pak ya, yang ingin Pak Rus tingkatkan untuk minat
siswa atau murid Pak Rus tadi itu ingin ditingkatkan ke level berapa, Pak? Yang jelas karena ini ekstrakurikuler wajib ya kita prioritas level 10 ya. Jadi 10 ya, Pak ya? semuanya itu harus wajib mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Karena ini kegiatan wajib begitu ya, Pak ya? Iya. Ya. Jadi menurut Pak Rus nih, apa yang bisa Pak Rus lakukan untuk meningkatkan menjadi level 10, Pak? Yang berikutnya ya karena tadi melihat kondisi anak yang jenuh ya kita ingin membuat program ya. Jadi pertemuan yang berikutnya itu ya kebanyakan kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan dan permainan-permainan yang menyenangkan. Jadi tidak hanya fokus untuk pengetahuan tapi keterampilan juga Bu, biar mereka itu kalau bergerak kan kayaknya lebih menyenangkan kalau siswa bergerak-gerak. Oke Pak, berarti ingin kegiatan yang menyenangkan ya. Selain itu ada lagi nggak yang ingin Pak Rus lakuin untuk meningkatkan minat anak itu selain kegiatan yang menyenangkan? Iya, selain itu juga kayaknya pembina di sekolah juga kayaknya butuh pendamping dari luar karena ini butuh kolaborasi ya, karena pendamping dari dalam sekolahan itu mungkin juga kurangnya pengetahuan tentang pramuka ya. Jadi karena di sini kan sifatnya insidental ya. Jadi pembina yang punya waktu disuruh membina siswa. Jadi butuh kolaborasi antara pembina yang di dalam sekolah dengan pembina yang ada di luar sekolah. Oke nih ya Pak ya. Jadi tadi yang ingin Pak Rus lakukan itu ada dua hal ya Pak ya. Yang pertama itu kegiatan membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan mungkin dengan di luar ruangan gitu ya Pak. Kemudian juga mendatangkan pelatih dari luar gitu ya Pak ya. Nah dari dua hal ini nih Pak nih, menurut Pak Rus nih, mana yang paling mungkin akan dilakukan dulu sama Pak Rus? Karena kita butuh kolaborasi dengan pihak terkait dan program-program yang inovasi ya. Jadi mungkin yang pertama kita mungkin mencari pelatih dari luar dulu Bu untuk berkoordinasi dengan pelatih yang ada di sekolahan. Jadi nanti kita susun bareng-bareng program-program yang kira-kira itu berpihak pada siswa gitu. Berarti yang akan Pak Rus lakukan dalam waktu dekat ini adalah mencari pelatih dari luar begitu ya Pak ya? Yeah. Nah kira-kira itu akan Pak Rus lakukan kapan ini? Minggu ini atau kapan untuk mendatangkan pelatih? Iya, kebetulan ini kemarin itu kita sudah melaksanakan kegiatan ekstra dan hasilnya memang minatnya kecil, jadi kita harus melakukan tindakan ya. Jadi mungkin dalam minggu ini kita bisa menghubungi pelatih dari luar itu untuk bisa bekerja sama dengan pihak sekolahan membantu kegiatan ekstrakurikuler pramuka tersebut. Oke Pak, berarti kalau boleh tahu nih, biasanya ekstrakurikuler pramukanya itu di hari apa Pak? Ya, kebetulan di hari Sabtu, Sabtu siang. Berarti Pak Rus inginnya menghubungi pelatihnya itu sebelum ekstra yang pertemuan besok atau sesudah ekstra Pak? Sebelum. Oke, sebelum ekstra ya Pak? Ya. Berarti sebelum hari Sabtu ya Pak ya? Sebelum hari Sabtu, mudah-mudahan sudah bisa kita hubungi. Pak Rus akan melakukan menghubungi pelatih dari luar itu sebelum hari Sabtu minggu depan gitu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya nih, kan tadi hal pertama ya, kemudian hal kedua dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, kira-kira Pak Rus butuh bantuan dari pihak lain nggak? Misalnya dari guru atau dari kepala sekolah, kira-kira Pak Rus butuh nggak? Ya, yang jelas itu butuh karena apalagi ini kegiatan di luar ya, jadi butuh tenaga yang banyak. Ya, yang jelas yang pertama ya pelatih dari dalam tetap kita libatkan untuk membantu program yang nanti disusun, dan dari kepala sekolah yang jelas itu dukungan baik material maupun
dukungan moral ya. Jadi memberikan motivasi kepada siswa juga dan dukungan material yang terutama itu. Intinya berarti di situ ada kolaborasi ya Pak ya? Ada Iya. kolaborasi di situ ya Pak ya? Oke, betul sekali. Bagus sekali nih Pak Rus ya nih. Nih Pak Rus nih ngomong-ngomong nggak terasa nih sudah hampir 15 menit nih. Saya pengen tahu nih, apa sih yang Pak Rus dapatkan nih dari obrolan kita kali ini nih Pak? Iya, dari obrolan ini ternyata dari kurang minatnya siswa itu ternyata mereka membutuhkan sosok ya, sosok pelatih yang bisa memanajemen kegiatan, Bu. Jadi kegiatan yang menyenangkan itu seperti apa? Ya, jadi intinya mungkin karena pelatih dari dalam itu memang ya kurangnya mungkin pengetahuan yang ataupun pengalaman. Jadi saya kira dengan solusi untuk mencari pelatih nanti berkolaborasi dengan pelatih dari dalam ya sekalian nanti kan bisa belajar bareng-bareng. Nah itu bisa menjadi solusi kita untuk bisa meningkatkan minat siswa agar menyenangi kegiatan pramuka ini. Oke, artinya Pak Rus setelah obrolan ini bagaimana menemukan solusi begitu ya Pak Rus ya? Menemukan solusi atas masalah minat siswa itu tadi ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan solusi ini solusi yang terbaik. Oke, mudah-mudahan dan Pak harus yakin ya Pak ini solusi yang terbaik nih. Oke, begitu Pak Rus ya. Sekarang nih sebelum kita akhiri nih Pak, saya pengen tanya nih, bagaimana sih perasaan Pak Rus pada saat kita ngobrol, setelah kita ngobrol seperti ini, bagaimana perasaan Pak Rus? Perasaannya lega Bu, karena apa yang saya pikirkan selama beberapa hari ini ternyata bisa saya munculkan dalam obrolan kita, Bu. Jadi tidak terasa obrolan kita itu membawa suatu manfaat ya, manfaat yang baik untuk kemajuan untuk meningkatkan minat siswa tersebut. Oke, jadi udah lega ya Pak ya sekarang ya Pak ya? Iya, tinggal actionnya nanti kita langsung action minggu ini. Ya, oke, tinggal actionnya ya Pak. Oke nih Pak, nih saya sudah sebenarnya juga nggak sabar nih kepengen nunggu minggu depan kita bisa ngobrol lagi, kita bisa saling berefleksi, pengen denger nih cerita Pak Rus nih setelah mengundang pelatih dari luar, berkolaborasi dengan pelatih dari dalam, pengen denger nih nanti ya pertemuan minggu depan ya Pak Rus, insya Allah ya kita bisa saling refleksi, kita ngobrol-ngobrol lagi seperti itu ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Rus atas waktunya juga. Terima kasih atas obrolannya juga Pak Rus ya. Oke, ini sudah lega ya Pak Rus ya? Sudah lega dan bisa nyenyak tidurnya ini Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akhiri ya Pak Rus ya pertemuan kita hari ini meskipun di ruang virtual ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sisa waktu 1 menit. Ya, sisa waktu 1 menit. Ada yang mau direfleksi lagi selain tadi perasaannya setelah dikunci Pak Rus tadi. Ya. Kemudian yang perlu diperbaiki, apa yang sudah meningkat, monggo disampaikan. 1 menit. Ya, oke. Kalau dari saya sih dari kemarin ya, dari pertemuan yang kemarin, untuk pertemuan ini untuk langkah-langkah tirtanya itu lebih urut begitu loh, lebih urut dan sedikit lebih rileks dari kemarin pada saat latihan seperti itu. Kalau dari Pak Rus sendiri bagaimana Pak? Ya sama, saya juga lebih santai lah, sambil bercanda pun bisa ternyata ini ya. Jadi nggak harus panang kita sambil guyonan kalau bisa ini. Iya betul. Solusinya ketemu. Iya. Cuma ini saya yang agak kurang ini kayak suara di luar itu sedikit bising begitu. Tapi intinya tidak mempengaruhi fokus, justru saya jadi berlatih fokus seperti itu sambil menyelam minum air. Luar biasa.